Halo semuanya, balik lagi di 891 Garage. Sekarang gue kedatangan motor yang sama tapi beda. Ini dia. Oke, ini dia motornya, Cleveland Cycle Works. Motor brand dari Amerika. Sebelah kanan gua nih di sini ada SKV 400. Di sebelah kiri gua ada S-Scrambler 400. Di sini gua mau jelasin pertama di SKV 400 ini perbedaannya sama S-Scrambler itu di stang. Stangnya dia model jepit, cafe racer banget. Terus di tangkinya dia nggak ada aksen listnya. Ditambah lagi di joknya ini dia model buntut tawon. Jadi walaupun bentuknya buntut tawon tapi dia full jok semuanya ini. Jadi tetap bisa dibonceng. Terus di SKV 400 ini juga knalpotnya udah diganti custom by Cleveland. Di sini ada logonya Cleveland. Selebihnya totality original semuanya. Terus lanjut lagi di bagian S-Scrambler sebelah kiri gua. Di sini Scramblernya ini udah custom. Customnya itu dia di headlampnya itu udah D-maker. Lampu seinnya juga udah custom. Spion juga udah diganti custom. Ditambah lagi sama ini udah di cat and cut. Jadi list mesinnya ini kelihatan. Oke, ini gue mau jelasin di bagian depan motor S-Scrambler 400. Pertama dari bawah dulu aja, gue jelasin dia pakai ban udah diganti pakai FDR ukuran 120/70. Yang belakangnya itu pakai 130/70 juga. Terus di sini bedanya sama originalnya. Nah, ini dudukan plat nomornya ini udah di custom. Soalnya dari baru tuh Cleveland 400 nggak ngeluarin dudukan plat nomor kayak gini. Ini pasti udah custom. Terus yang ketiga, lampu headlampnya ini udah diganti pakai D-maker. D-makernya juga yang premium sih, bukan D-maker yang biasa-biasa. Di sini juga D-makernya plus covernya udah model grill. Jadi dia lebih kelihatan tambah sangar sih. Terus di sini lampu signalnya itu udah diganti yang lebih besar dari ukuran originalnya. Ini pakai, kalau nggak salah ini pakai lampu sennya Cleveland juga. Cleveland yang S250 cc. Ini lampu sennya kayak gini, lebih gede daripada originalnya S400. Terus lanjut lagi, ini udah ditambahin pakai N-cut mata kucing. Jadi fungsinya ini tuh kalau kita lagi nyebrang, ada orang di sebelah kanan kita, ini bisa mantulin cahaya. Jadi untuk memberitahu kalau kita mau nyebrang atau kita ada di situ. Oke, lanjut lagi, kita di bagian spionnya. Spionnya juga udah diganti custom. Nah, lanjut lagi sekarang di SKV 400. Di bagian depannya ini pertama dari bawah lagi yang gue jelasin kayak tadi. Ini bannya masih original. Dia bawaan dari sana. Dia brand Timsun. Dengan ukuran bannya itu dia 110/70. Jadi dia lebih kecil daripada yang Scrambler ukurannya. Lanjut lagi ke atas, lampu sen. Nah, lampu sennya ini dia masih original. Nah, sandarnya itu kayak gini, nggak kayak yang Scrambler tadi. Terus untuk lampu headlampnya ini juga masih original. Dia udah LED, tapi modelnya klasik modern. Dia nggak ada cover grillnya yang kayak tadi Scrambler. Dia masih originalnya. Pokoknya S400 headlampnya originalnya kayak gini.
Terus perbedaannya lagi sama sebelah itu spionnya udah bar N, emang originalnya bar N, kurang lebih kayak gini bar N-nya. Ini bisa dipasang di bawah, juga pasang di atas. Tapi kalau saran dari gua mendingan pasang di atas. Kenapa pasang di atas? Karena biar gak mentok stang. Soalnya kalau dipasang di bawah kayak gini, kalau lagi belok, ini posisinya agak sini, otomatis nyenggol stang, nyenggol tangki ini. Udah, selebihnya itu aja nih. Kalau dudukan plat nomornya, ini juga udah di custom bikinan. Soalnya balik lagi tadi, originalnya dudukan plat nomor depan itu dari barunya emang nggak ada. Gue sekarang mau jelasin di bagian dashboardnya S400. Dia speedometernya udah klasik modern, walaupun modelnya klasik, tapi di sini ada digital odometer plus ampere bensinnya ada di kotak kecil ini. Terus dia stangnya jepit, triple tree-nya dia clean, nggak ada dudukan buat racer, jadi kelihatan lebih simple daripada yang scrambler. Terus ditambah lagi dia master remnya cukup besar, beda sama motor-motor kecil. Ini udah kelas moge banget ini, master rem sebesar ini. Terus dari handle-nya juga oke banget kalau menurut gua. Beat quality controlnya ini juga bisa disetting di bagian remnya ini, maju mundurnya handle ini bisa diatur di sini 1, 2, 3, dan 4. Oke, gua sekarang mau jelasin dashboard yang di motor scrambler. Di sini udah banyak perubahan sih, udah banyak yang gak original. Terutama untuk yang mencolok di mata banget tuh racer. Racernya ini udah ada tambahan. Dia lebih ke atas dan lebih condong ke badan kita karena dia udah ditambah tambahan ini, udah di custom. Terus spionnya ini juga udah di custom biar adjustable, naik turunnya gampang. Handle-nya juga masih ori, yang sebelah sini semuanya ori. Jalu juga ori, udah ada jalunya dari originalnya. Nah, terus di sini bedanya sama yang tadi itu, nah di sini udah ada peringan kopling. Peringan kopling, jadi kalau kita ngopling tuh lebih enteng daripada kita nggak pakai ini sama sekali. Untuk speedometer sama, nah segitiganya ini yang tadi gue bilang. Kalau yang SKV 400 itu dia clean. Nah di sini agak sedikit ribet karena ada dudukan racer. Apalagi ini udah ditambah lagi dudukan tambahan racer lagi di sini. Jadi kelihatan lebih padat, lebih agak ribet sedikit sih. Oke, lanjut lagi ke bagian bodi motor. Di bagian tangkinya di sini ada aksen stainless tengah. Dia model kayak belt, tapi di sini modelnya bahannya pakai stainless. Ini bisa dicopot juga, jadi buat opsi aja. Kalau emang nggak suka pakai belt bisa dicopot. Terus tutup tangkinya dia masih pakai kunci biasa. Ini ada tutupnya biar nggak kemasukan air hujan. Nah di sini tangki Gen 2 ini ada embossnya itu emboss burung Cleveland, logo Cleveland, tapi dia polos aja dengan warna stainless chrome biar kelihatan lebih simple. Lanjut lagi ke bagian joknya. Joknya ini scrambler masih original. Dia ada tekstur model press kayak gini, cuma tetap di bagian frame motifnya ini tetap dijahit. Nah di sini juga ada behel buat pegangan
ada kiri kanan. Lampu sen belakangnya juga udah diganti pakai yang tadi gue bilang S250 cc. Lampu belakangnya masih original, fender belakang juga masih original, dudukan plat nomornya original. Plus di sini ada lampu untuk plat nomor ya. Jadi kalau malam plat nomornya bisa kelihatan di sini. Oke, lanjut yang SKV 400 di bagian bodinya. Tangkinya ini dia beda kan sama yang tadi. Kalau tadi itu emboss logo, di sini model cutting sticker tapi dilapisin lagi pernis dan tulisannya Cleveland Cycle Works. Nah, di sini bedanya SKV itu dia nggak pakai belt, dia polos biar kelihatan lebih simpel mungkin motornya. Karena yang gue lihat SKV ini dilihat sekilas itu perbedaannya sama Scrambler lebih simpel daripada yang Scrambler. Untuk boxnya sama, nah joknya nih yang beda. Tapi motif teksturnya kurang lebih mirip-mirip. Kalau SKV ini dia ada frame, dia garis-garis gini aja. Terus ditambah lagi sini ada press-pressan tulisan Cleveland. Yang Scrambler juga ada, behel juga ada, lampu sen dia masih original, fender belakang original, stop lamp original. Nah, di sini juga ada lampu tambahan mata kucingnya. Di sini juga tadi sama ada lampu buat speedometer. Oke, sekarang gue mau jelasin bagian mesin Cleveland 400. Dia kapasitas cc-nya itu 397 untuk di engine. Terus ditambah lagi dia knalpotnya itu dia dual exhaust. Kalau standarnya itu 212. Tapi karena ini udah diganti pakai knalpot racing, jadinya 222 keluarnya. Terus tambah lagi dia buat pendingin mesin ini pakai oil cooler, jadi pakai oli nggak pakai radiator. Untuk rasionya itu dia ada 5 speed, maksimum top speednya itu motor Cleveland ini bisa sampai 130 km/jam maksimum ya, walaupun 400 cc. Cuma Cleveland ini bukan motor buat ngebut. Terus untuk silindernya itu walaupun 400 cc dia single silinder, cuma kelihatannya aja kelihatan 2 silinder, tapi ini sebenarnya cuma twin pot aja. Untuk maksimum RPM nya itu dia 5.600. Kapasitas tangki bensinnya ini 13,5 liter. RPM nya itu maksimum powernya 7.200. Oke, sekarang gue jelasin di bagian belakangnya. Pertama dari knalpotnya ini udah di custom. Ini buatannya dealer Cleveland, jadi untuk dijual belikan untuk customer Cleveland. Kalau mau beli ada di dealer. Ditambah lagi dia itu knalpotnya kanan kiri, jadi nggak cuma satu di sini aja, dia kanan kiri, kurang lebih sama modelnya. Untuk penggerak belakangnya dia pakai rantai, tapi rantainya ukurannya gede juga sih, ukuran 520. Jadi otomatis untuk torsi yang besar dan untuk tanjatan oke banget sih pastinya. Terus di bagian belakangnya dia ada sok tabung, tapi sok tabungnya nggak bisa di setel, cuma bisa setel tinggi rendahnya aja, kekerasan pernya. Nah, untuk di bagian belakang unit Scrambler, nah ini knalpotnya masih originalnya Cleveland, jadi dia nggak ngebas suaranya, masih tetap sopan karena dia masih standar. Dia tetap kanan kiri, cuma lebih adem. Di sini kalau misalnya ada lo semua mau ganti knalpot motor Cleveland 400, lo bisa ganti silencernya aja karena di sini clip on. Dia pakai kleman aja di sini.
Jadi kalau udah nyopot ini bisa langsung dicopot, ganti pakai knalpot racing. Cuma tetap kalau buat masang disarankan untuk di dealer karena biar garansinya nggak hilang. Untuk shock breakernya sama, push step sama, overall semuanya sama, cuma bedanya di knalpot aja. Nah, lo mau tahu nggak posisi riding S-Scrambler 400? Gue cobain ya. Dah. Untuk posisi ridingnya untuk S-Scrambler itu kalau menurut gue cukup nyaman. Dengan badan gue yang kurang lebih tingginya 170 cm, gue bisa nepak kaki gue kiri kanan. Untuk badan gue juga udah oke, nggak bungkuk ke depan, gue bisa tegak kayak gini. Dan kalau kaki gue naik ke atas, gue masih tetap ngerasa nyaman karena posisi ridingnya untuk S-Scrambler 400 ini oke sih. Dan untuk buat jarak jauh, kita touring atau long trip, menurut gue posisi S-Scrambler 400 ini nyaman banget. Buat handling, gue belok kanan kiri juga masih oke, nggak ngerasa kesulitan. Udah habis dari Scrambler, gue lanjut lagi ke posisi ridingnya SKV 400. Ini sih enak banget, masih tetap nyaman, tapi tetap nyaman S-Scrambler. Tapi kalau lu yang masih doyan posisi riding yang bungkuk-bungkuk, ini sih oke banget sih posisi ridingnya. Joknya juga nyaman. Sini kan juga ada perosotan di bagian belakang karena bentuk joknya ini tawon, jadi dia bisa nampung bokong kita di belakang. Kita juga nggak terlalu bungkuk. Kalau mau bungkuk juga bisa, mau nggak terlalu bungkuk juga bisa, masih oke. Untuk tingginya kurang lebih sama. Nepaknya ukuran dari jok ke bagian bawahnya masih sama. Bedanya cuma di stang aja, dia emang agak ke depan, bungkuk-bungkuk. Cuma kalau stang model begini, gue yakin sih untuk top speed atau kita buat nyalip-nyalip lebih gampang, lebih oke, dan lebih pede pastinya. Oke, itu aja pembahasan kedua motor Clifford ini, yang tipe Scrambler dan Cafe Racer. Kalau menurut kalian lebih pilih motor yang tipe Scrambler atau yang Cafe Racer? Tulis di bawah komentar di bawah ini. Oke? Jangan lupa kalian like, subscribe channel 891 Garage. Yang mau mampir aja ke sini. See you.